Bang, kopinya orang taruh meja nih, Bang. Neng, ini buat gue nih. Iya, Bang. Assalamualaikum. Bang, Yup. Yang beli korma enak banget. Waduh, cobain bang. Ini sih korma super bang, enak banget nih. Bang, kormanya jangan dimakan ya. Itu kormanya emak, baru datang tadi subuh. Lu kalau mau beli korma sama gue, harganya murahan. Duduk. Aku boleh nyobain kan, Mak? Boleh, harganya 20.000. Ini nih kormanya. Loh, kotak ini nih habis dimakan tikus kali ini, Mak nih. Tinggal 2 nih. Lu makan korma deh. Apa? Saya nggak makan mak, nggak makan. Jadi, lu makan korma gue. Buka mulut lu. Buka. Kalau kita mau jualan korma, keuntungannya gede nggak, Mak? Iya, kalau kita beli satu kotaknya 10.000, terus kita jual 15.000, berarti kan keuntungannya satu kotak 5.000. Iya. Jadi bener mak mau dagang korma mak. Nah, kalau kita beli 1.000 kotak, nah keuntungannya kan 1.000 kali 5.000. Waduh. 1.000. Ya ampun, banyak banget, Mak. Iya. Mak, kalau mau dagang korma 1.000 kotak modalnya dari mana, Mak? Nih. Mak. Udah lu aja. Mak. 1.000 kali 5.000. Nolnya ada 6, Mak. Ya jadi berapa untungnya? Ya untungnya jadi 0, 0, 0, 0. Cuk. Pak Haji. Tolong ya, bayarin pesanan beras gue sama agen yang biasa. Iya Pak Haji. Minta dianterin sekarang Cuk ya. Nih duitnya 300.000 sama ongkosnya buat lo 20.000. Nih. Ini duitnya cuma 300.000, yang 20.000 ongkos buat jalan saya ambil dari sini. Jangan. Ntar gua potong dari tunggakan kontrakan lo aja ya. Pak Haji, emang Pak Haji percaya sama si Cup ngasih duit sebesar ini? Kalau dipakai si Cup gimana? Pak Haji usir ntar. Ya kagak, Masa sih gua sekejam itu? Paling gua bantu biar dia pindah ke tempat yang lebih murah bayarannya. Emangnya ada Pak Haji? Saya mau deh, biar nggak bingung bayarnya. Ada Cup. Tempatnya lebih enak, adem, lebih luas lagi. Dan kayaknya cocok buat lu. Di mana Pak Haji? Di kebun gue, Cup. Gini nih ya. Nih berarti ya. Nih 1.000 nih kali
5.000. No, jadinya tuh nolnya ada 6. Bener nih. Berarti ya jutaan, Neng. Iya. Mau dagang korma tapi nggak bisa ngitung. Bagaimana mau untung? Abang jangan gitu nape bang. Emang abang tahu hasilnya berapa? Iya, timbang 1.000 kali 5.000 ya sama dengan berapa? Nolnya berapa tadi? Ya dia aja kagak bisa ngitung makanya nyala orang. Lu jangan tanya si juri. Tukang bajai mana bisa ngitung jutaan. Paling juga dia pegang duit ceban. Cepetan ya, Cup. Iya, Pak Haji. Pinjemin gue duit dong. Buat apaan? Dibuat agen beras. Pak Haji tega banget. Gue nyuruh gue pergi tapi nggak dikasih ongkos. Aneh bantu tuh. Mana cukup seceng. Paling kagak goceng, Itu duit bukan buat naik angkot. Terus buat apaan? Itu duit buat ente beli gorengannya Poleha. Biar ente kuat jalan kaki sampai ke agen beras, ya. Lu nggak percaya kalau gue bakalan dapat untung 5 juta, Jur? Hah? Kagak percaya sama mertua sendiri? Ya bukan begitu, Mak. Juri sih percaya, Mak. Cuman kan modalnya gede banget, Mak. Dari mana? Otak lu sama bajai lu sama. Keropos. Rambut Bang Juri emang udah tipis sih mak. Tapi kayaknya isi kepalanya belum keropos ya bang ya. Udah semuanya udah gue pikirin dah. Sekarang lu tinggal ambil tuh korma di pamannya si Said, Pak Mansur. Mansur? Mau berurusan lagi sama dia, Mak? Dia kan rentenir, Mak. Jangan salah sangka lu, dia orangnya baik. Dia suka minjemin duit ke semua orang. Ya, tapi bunganya kan gede, Mak. Jangan pikirin tuh. Kita kan minjem duit cuma sebentar, sebulan paling. Iya. Nah, udah sebulan tuh pasti tuh korma terjual habis. Nah, kita tinggal ngantongin deh tuh keuntungan 5 juta. Wah bang, mak pinter ya bang ya. Berarti Oneng bisa beli baju baru buat lebaran. Tapi udah cepetan sana ambil tuh korma sana, pakai bajai sana. Nggak muat, Mak. Masukin 1.000 kotak dalam bajai. Siapa suruh ngambil korma pakai bajai? Tuh korma lu angkut pakai angkot. Ya, terus bajainya gimana? Ya anak udah gendut lu, kagak bisa ngitung, mikirnya telat mulu lagi. Nih itu bajai kita gadein duitnya buat jaminan modal. Pinter ya bang ya. Mak lu gimana sih? Kan dia tahu waktu gue jualan fried chicken. Kalau kita kelibet utang sama Mansur, sama juga kita ngejar leher kita sendiri. Iya bang, Oneng juga inget waktu itu kan bukan cuman bajai aja yang disita, Oneng juga mau disita ya kan? Nah, harusnya makan ngerti. Bukan ngulangin lagi. Iya bang, iya. Makanya gue gak setuju kalau bajai gue digadein. Bakalan rugi. Lu harus dukung gue. Iya, Oneng dukung abang deh. Lu jangan tertarik sama iming-iming duit 5 juta. Belum tentu tuh korma laku dijual. Iya bang. Nah terus Oneng mesti gimana dong? Ya pokoknya kali ini kita harus bilang enggak sama mak lu. Setuju nggak? Iya setuju. Oneng dukung abang deh. Iya. Jurig, kenapa lu masih di sini? Bukannya cepetan temuin Pak Mansur.
Iya. Bang. Ada apaan sih lo? Ada yang meninggal? Enggak, Bang. Ada yang sakit? Kagak juga, Bang. Ya terus ngapain lu ngubur-ngubur gue? Saya cuma mau numpang nebeng, Bang. Dasar panjul, buluk, hitam, bluok. Masuk! Banjuri kan tahu Mansur bin Abdurrahman bin Hashim bin Osman bin Jafar bin Bukhari bin Faru Al-Farabi selalu menepati janji. Kormanya sudah siap, tinggal ente tanda tangani perjanjian. Perjanjian apaan sih? Ya, perjanjian gadain bajai. Gini aja deh Pak Mansur ya. Nggak usah pakai perjanjian dah. Pak Mansur percaya sama saya. Kirim aja kormanya, ntar kalau udah laku saya bayar gitu. Oh no, business is business. Kalau Banjur tidak mau gada itu bajai, ya nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu ini aja deh. Keputusan besok aja dah. Silakan. Tapi kalau ente nggak mau ambil tuh korma sekarang, besok akan naik harganya 10%. Gimana ya Jeff ya? Ya gimana? Yaudah kalau gitu nggak jadi dah. Ya nggak apa-apa. Take it or leave it. Oh ya, sampaikan salam ana buat mak ente. Mak ente pasti bakal kecewa karena kormanya tak dapat. Makanya Pak Mansur, tolongin saya dong. Gimana caranya? Tolong ente. Oke, aneh heb ente, tapi ente heb aneh. Caranya gimana? Aneh bisa kasih tuh korma sama ente, asal modalnya ente ambil dari orang yang ngutang sama aneh. Emang tagihannya berapa sih? Sebentar aneh lihat. Mana? Jumlahnya 43 juta. Berarti saya bisa dapat 20 juta lebih dong? Betul Banjuri. Gimana cuy? Berarti kan gue nggak perlu gadein bajai buat modal emak, malah dapat lebihnya lagi tuh. Tapi kayaknya mendingan nggak usah deh Bang. Soalnya orang ini pasti preman apa penjahat soal. Bang Mansur aja nggak bisa kok nagih. Tidak, dia itu cewek. Agak lumayan, badannya kecil. Namanya Nining. Mau kemana kalian? Iya Nagih. Cuk, mendingan lu ke agen beras aja dah. Anterin duit Haji Nasir, biar gue sendiri yang lagi. Mendingan saya nemenin abang. Takut abang kenapa-napa ntar. Sekarang aja lu. Bilang aja lu mau ketemu tuh cewek. Abang tahu aja. Saya penasaran Bang, pengen tahu orangnya kayak apa. Dasar kadal buluk lu. Cari siapa ya? Bu Nining ada? Bu Niningnya nggak ada, lagi pergi. Tapi kalau mau nunggu, silakan. Kira-kira pulangnya kapan ya? Pulangnya kalau nggak bulan depan ya tahun depan. Terus ya. Iya. Udah lihat. Ayah, mau usaha. Bang, gimana nih? Kita tunggu aja apa? Lu mau nunggu di sini sampai 1 tahun? Ya kalau ditungguin sama itu pembantu sih nggak apa-apa Bang. Jok, kita kemari mau nagih utang, bukan nyari jodoh. Bang, abang berdua nyari siapa? Nyari Bu Nining lah. Loh, barusan bukan udah ketemu? Yang mana? Yang bukain pintu itu Ibu Nining, Bang. Buset dah. Gue dikadalin. Iya. Situ Mbak Nining kan? Loh, kan saya udah bilang
Ibu Niningnya nggak ada. Masa saya mau bohong sih? No, Kang Roko bilang itu Bu Nining. Mas gendut, Mas hitam, masuk deh. Iya, silakan. Heh, tukang warung gila. Rese lu ya. Kenapa lo? Kalau mau gua nggak bilangin, bayar utang lo. Awas lu, gua rubuhin tuh warung. Coba aja. Maaf ya Mas, kalau saya harus bohong. Saya terpaksa Mas. Habisnya saya bingung. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Masalahnya kemarin saya masuk rumah sakit. Yang benar. Masa kawan ngebohong? Saya berani bohong lagi sih Mas. Mungkin berani ngebohong lagi Bang. Gini Mas Ndut, sebenarnya uang yang buat bayar cicilan ke Pak Mansur itu kemarin saya buat bayarin DP rumah sakit Mas. Saya minta Mas Ndut mau ngerti. Ya bukan apa-apa, kalau saya sih cuma jalanin tugas doang. Iya saya ngerti Mas Ndut. Coba seandainya Mas harus ngantarin ibu sendiri, gimana? Ya enggak. Kalau Mas Hitam gimana? Ibunya udah lama meninggal. Sakit juga Mas? Iya. Meninggalnya di rumah sakit? Bukan di rumah. Waktu itu saya nggak punya duit buat ngobatin ibu saya. Bang! Kita kesini mau nagih, Cok. Iya Bang, ibu saya meninggal di rumah Bang. Cok, kita mau nagih. Mas, datang lagi aja bulan depan ya. Ya deh Bu, maaf ya kalau ganggu. Semoga ibunya Mbak cepat sembuh ya. Makasih Mas Hitam. Bang, gimana udah dapat duitnya? Belum. Duitnya dipakai buat bayar rumah sakit. Kesian Bang, ibunya sakit keras. Keras apaan? Orang udah meninggal yang tahun yang lalu. Yang bener loh. Bener Bang, setahun yang lalu dia meninggal. Kali ini lu harus gagah. Jangan nangis lagi. Malu-maluin aja sih lu ah. Iya Bang. Jangan begitu kenapa? Ada apa lagi Mas? Masih nggak mau ngaku apa? Masuk deh Mas Ndut, Mas Hitam. Bentar ya Mas. Tukang warung sialan. Rese lu ya, gua rubuhin tuh warung. Coba aja kalau berani. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas kalau saya nggak cerita yang sebenarnya, jadi nggak enak. Ya emang. Sekarang mau ngebohong apa lagi nih? Masa saya harus ngebohongin Mas sampai 3 kali sih? Nggak mungkin dong Mas Ndut. Ya iya. Saya juga bukan orang bodoh mau dibohongin terus. Dengar dulu ceritanya. Jadi gini Mas Ndut, sebenarnya uang cicilan yang harusnya buat bayar ke Pak Mansur sebenarnya saya pakai berobat buat ponakan saya.
Tadi ibu, sekarang ponakan. Terus apa lagi? Nenek. Kenapa pada mau meninggal sih semua? Kalau mau bohong yang kreatif dong ceritanya. Dengerin cerita saya dulu dong, Mas. Sari. Sini, Sari. Ini anak cowok kok pakai anting? Ya, Sari ponakan saya, Mas. Dia perempuan. Palanya kok botak? Akibat kemoterapi sampai rontok. Sakit. Sakit, Ceng. Sakit apa sih? Sakit kanker perut. Kalau sampai minggu depan gak dioperasi, Sari bisa meninggal, Mas. Saya harus kehilangan Sari lagi. Aduh, sakit. Ini saya kasih buat berobat ya. Makasih ya, Mas. Ini nih, sekedarnya. Ya. Ini maaf nih, saya tulisin alamat saya ya. Bang, beli coklatnya dong, Bang. Oh, bentar ya. Yang mana? Bang. Jangan pulang dulu, Bang. Itu kan si Sari tuh. Ngapain tuh anak, Bang? Lai, Kenapa, Bang? itu Sari kan? Ponakan Ibu Nining? Bukan. Tapi dia kena kanker kan? Enggak, siapa bilang? Nah itu palanya kok dibotakin? Kepalanya kutuan, Bang. Gimana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu udah ke rumahnya Pak Mansur? Udah, Mak. Bajanya lu tinggal sana? Mak lihat aja di luar. Yuri pulang nggak bawa bajai kok. Oh iya, bener bagus. Ke rumahnya mana? Katanya Mansur besok dikirim. Iya. Soalnya nih pesanan udah banyak. Iya, Mak. Lu mau ngopi? Nggak usah, Mak. Kalau gitu makan nih. Enggak, Yuri udah makan tadi. Mandi ya. Tar. Iya, Mak. Makasih, Mak. Jadi ente sama Bang Juri dikibulin sampai 3 kali. Hebat juga tuh orang nih. Lo jangan ngeledek begitu deh. Lo belum tahu sih orangnya. Ada aja alasannya, It. Pantes aja paman lu nyerah. Emang sih orangnya kecil, tapi ngibulnya gede. Tapi itu, kalau gue pikir-pikir lagi sih orangnya, ya lumayan deh. Ente naksir, Cuk. Agak, dia yang naksir gue. Hati-hati, Cup. Emangnya kenapa? Aneh tahu ente. Cewek tinggal ngelus ente doang. Ente sanggup lari sampai ke ujung dunia. Nggak mungkin, It. Lagian, kalau gue ketemu dia lagi, gue udah langsung damplat. Gue nggak mau dikibulin sampai ke 4 kalinya. Mas Hitam. Cup, kalau ente seneng, Ana juga seneng, Cup. Tapi jangan begini dong caranya. Maksud lu apaan, It? Ceritanya dia sih emang tragis. Gara-gara ketipu sama temennya, duitnya habis, jadi nggak bisa bayar kontrakan.
terus diusir. Iya, It. Nah, kalau ente mau nolong si Cup nggak apa-apa. Tapi masa mau nolong sampai ente ngasih kontrakan ente, terus numpang tidur sama aneh, karena kan jadi kesusahan, Cup. Bang. Neng tahu kalau jualan korma itu untungnya bisa lumayan, Bang. Ya, iya. Bang. Tapi kalau kormanya kagak laku bagaimana dong? Ya udah dah, lu nggak usah pikirin apa. Ya Bang, tidur lagi deh. Iya, ngulung-ngulung. Ya. Bang. Apaan lagi sih? Ya, sekarang kita kagak usah nurut sama emak, kenapa Bang? Emang lu berani? Abis kalau tuh bajai digadein, nebusnya bagaimana? Pakai apaan? Udah mendingan abang ambil lagi tuh bajai di rumah Mansur sana. Ya udah, lu nggak usah pikirin. Udah tidur lagi dah. Udah tidur. Gua aja sih lu ah. Cup, ente denger gak omongan aneh? Iya. Gua mau tidur ah, gua pengen ngimpi indah. Tapi jangan pakai bantal aneh. Ontak kalau tidur nggak pantas pakai bantal. Kurang ajar lu ya. Bang, bangun Bang. Bang, bangun. Ngapain lagi sih? Kita mesti geser tempat tidur. Ngapain sih malam-malam geser tempat tidur? Kata emak, kalau besok kormanya datang, naruhnya di kamar kita, gitu. Udah, lu nggak usah mikirin tempat buat korma tuh lagi. Ih, abang, kalau Oneng nggak mikirin, ntar kalau kormanya datang mau taruh di mana? Gua nggak mesen tuh korma. Bajai gua nggak gadein. Gua taruh di rumahnya si Bawon. Ngati Oneng jadi lega. Abang ternyata biar kagak bisa ngitung jutaan pinter juga. Neng, gimana? Udah beres? Udah mak kagak usah mikirin mau naruh korma di mana. Kormanya kagak bakalan datang. Orang Bang Juri kagak jadi mesen. Kan bajanya udah sama si Mansur. Ih, kagak. Bajanya aman, ada di rumah si Bawon. Tuh. Kenapa jadi begini? Udah, Mama. Lu masih demen pegang bajai. Awas kalau lu pegang anak gue. Cop, keluar lo. Kayaknya ada yang manggil ente, Cup. Cop, berasnya mana? Kok belum dikirim? Gawat It, duit berasnya Pak Haji Nasir udah gue kasihin ke sini Ning. Yang lebih gawat lagi, Cup, Pak Haji sekarang lagi ngetok rumah ente. Ya berarti gue aman dong, kan gue ada di sini. Cop, keluar lo. Pak Haji emang gak tahu kalau ente ada di sini. Tapi Pak Haji bakalan tahu kalau ada Nining di rumah ente. Hitam, keluar lo. Gawat It. Dobrak di pintu. Gue gak campur juga. Hitam,
Beras gue mana, Hitam? Woi, Hitam. Siapa lo? Gue siapa? Bapak yang siapa? Pagi-pagi gangguin orang tidur aja. Lah, ini kan kontrakan milik gue. Oh, ini kontrakan Bapak? Iya. Bagus deh, saya mau komplain ya Pak. Itu air di kamar mandi tuh kecil. Benerin dong Pak, jangan mau nagihnya aja. Cup, Pak Haji masuk Cup ke rumah ente Cup. Aduh, si Nining gimana, It? Ane bukan takut Nining kenapa-napa, tapi yang Ane takutin Pak Haji bakal dikerjain sama dia. Bapak ini jadi ya yang ngasih uang sama Bang Ucup buat bayarin beras. Iya. Mana sih itu? Kenapa nggak bilang kalau Bapak perlu beras? Emangnya kenapa? Gini loh Pak, saya sih bisa nyediain beras pulen yang asli Cianjur, murah lagi Pak. Yang bener nih. Kebetulan di kampung saya punya sawahnya. Tapi Haji Nasir lain, It. Selain Haji, dia itu bijaksana. Nggak mungkin gampang ketipu deh. Wah, gue mulai tertarik nih. Neng, lu kudu ikut sama gue ke rumah Mansur. Neng mau digadein bang? Ya enggak. Biar kata lu Oon juga Mansur demen sama lu. Gue gak rela ngegadein lu. Ngapain Neng ikut ke sono? Ya kalau lu ngikut, siapa tahu tuh Mansur bakal ngasih tuh korma tanpa ngegadein bajai gue. Ya kalau dia nggak ngasih? Ya berarti gue tidur sendiri lagi. Iya makanya lu kenapa mau aja? Habis bagaimana? Makan mau Neng mesti nurut sama dia. Ya gue kan laki lu. Lah kan Neng juga nurut sama abang. Udah ntar malam lu tidur lagi sama gue. Sini. Ya udah Neng nurut sama abang. Tapi bang, apa? kalau ntar malam terus mak nyuruh pindah, bagaimana? Neng jadi bingung. Bang, kalau kita tidur bertiga, gimana? Said, suruh si Ucup keluar. Iya Pak Haji. Udah Cup, ente keluar aja deh. Aku nggak mau itu. Kalau ente terus terang, itu lebih dihargai daripada ente ngumpet. Kalau dia tahu duitnya udah kagak ada, gua bisa dikutuk, Said. Cup, jangan takut. Paling juga dikutuk jadi monyet. Berarti kan nggak ada perubahan, Cup. Ed, lama banget sih lo. Nih Pak Haji. Sini lo, deketan. Ampun deh Pak Haji, saya nggak bakal ngulangin lagi deh. Bego lu. Kenapa lo nggak bilang dari dulu? Kan ini menguntungkan, Cup. Maksud Pak Haji? Kemarin kan si Ucup ngasih duit sama si Nining buat beli beras Cianjur. Ternyata harganya lebih murah dari grosir yang biasa. Tumben, lu pinter, Cup. Jadi Pak Haji nggak marah nih? Gue malah terima kasih sama lo, Cup. Siapa lu? Kenapa lu keluar dari kontrakannya Ucup? Saya Nining kok. Minta gorengannya dong. Iya, berapa? 5 deh, bungkusin ya. Mau tahunya udah? Udah. Nih, Makasih ya. Bayarnya sama Mas Hitam ya, Pok. Ucup. Gimana dia mau bayar? Dia aja masih ngutang.
Mansur, emang kagak ada cara lain apa supaya kita bisa bawa nih korma? Caranya cuma 2. Ente tinggal pilih. Ana ambil ente punya bajai. Ya udah dah, Neng, udah dah. Tar dulu nape? Caranya yang kedua apa? Kalau nggak bajai ya bini. Ya mau diapain lagi, gue juga terpaksa. Bang, Oni nggak ridho kalau mesti digadein. Enggak mau. Bukan lu, On, bajainya digadein. Udah deh bang, bajai juga jangan dilepas nape. Mak kita hadepin aja bareng-bareng. Emang berani? Neng berani, nape enggak? Udah gini aja deh Pak Mansur deh. Ini korma mendingan jual aja deh ke orang lain. No problem. Bisnis. Ane sudah dapat pembeli baru. Tapi Ane mau kasih kalian satu peringatan. Peringatan apa lagi sih? Tadi abang bilang si Nining sekarang sudah berada di Kampung Majuri. Iya. Astagfirullahaladzim. Ente harus siap memperingatkan tetangga ente. She is very danger. No good for business. Maksudnya Pak? Itu wanita kalau sudah berbisnis bisa bahaya. Po Oneng bisa bayangkan. Iya. Uang Ane saja amplop 3 juta belum kembali. Terus sawah Ane yang di Cianjur juga sudah berganti nama atas nama dia. Mati Ana Bahlul. Mati Ana Bahlul. Mati Ana Bahlul. Mati Ana Bahlul. Neng, kali ini lu bener kan mau ngedukung gue? Iya, Oneng pasti ngedukung abang daripada kita kehilangan bajai. Ya syukur deh, kalau gitu gue nggak salah milih lu jadi bini. Abang emang nggak nyesel punya bini Oon kayak Oneng? Ya enggak. Yang bener bang? Ya enggak. Nggak nyangka punya bini Oon kayak lu. Iya, biar kata lu On, tapi kan gue sayang. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak jangan marah ya, Mak ya. Kenapa mesti marah? Soalnya Juri sama Oneng nggak jadi beli korma, Mak. Nggak apa-apa. Bener, Mak? Iya, gue udah punya bisnis lain. Bisnis apaan, Mak? Jual kerupuk udang, Amit jualan beras. Sama Haji Nasir? Bukan. Sama rekan bisnis gue yang lain. Ini dia nih orang. Oh ini. Gini nih Pak ya, Bu. Kalau sekarang juga ada modal 200.000, saya langsung berangkat hari ini juga ke Cirebon nih buat ngambil kerupuknya. Besok udah bisa dijual di sini lagi. Hasilnya bisa 300.000. Lumayan kan sehari 100.000 untungnya. Apa nggak nguntungin coba? Ya kan? Bener kan Jur? Makanya gue kagak mau deh jualan korma sekarang. Bisnis ini jauh lebih menarik. Iya. Jadi Juri nggak perlu lagi kan gadein bajai ke Mansur? Nggak perlu. Si Nining udah ngatur semuanya. Ya kan? Iya. Nih Haji Nasir mau nginvest 5 juta, ya kan? Betul, Mak. Invest. Betul, Mak. Bisnis kita pasti menguntungkan. Syukur deh kalau begitu, Mak. Berarti kan Bang Juri masih bisa narik bajai, ya Bang ya? Siapa bilang? Si Nining udah punya sumber modalnya. Nah, tinggal kita nyiapin surat-suratnya. Iya. Beres pokoknya. Surat apaan sih?
Ya surat-surat Bajai. Si Nining udah ada pembelinya. Lah, si Juri kenapa, Mak? Bang Juri stres Pak Haji. Bang sabar bang. Bang aja bang.